Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Samsi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Bu Samsi sama Bu Mas Naipa? Alhamdulillah sehat, Bu Alhamdulillah. Ika. Ya, Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya Bu Samsi sama Bu Mas Naipa sudah mau bergabung dalam kegiatan ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tapanuli Selatan akan melakukan kegiatan coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, kemudian ada coach dan juga coaching. Kemudian dalam kegiatan ini saya berperan sebagai observer. Nama saya Ika Amelina Harahap dari SMA Negeri 20 Sipiro. Kemudian yang berperan sebagai seorang coach yaitu Ibu Mas Naifa, dan yang berperan sebagai coachee yaitu Bu Nur Samsi. Oke, kami akan melakukan kegiatan praobservasi dalam kegiatan demonstrasi kontekstual ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mas Naifa. Waalaikumsalam, Bu Ika. Bagaimana kabarnya Bu Mas Naifa hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Mas Naifa. Oh iya Bu Mas Naifa, hari ini kita akan melakukan proses coaching ya Bu. Oke, sebelum kita melakukan proses coaching ini, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Bu Mas Naifa dulu. Boleh ya Bu Mas Naifa? Boleh, Bu. Silakan, Bu. Oke, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah kegiatan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, apakah Bu Mas Naifa sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bu Mas Naipa akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu Mas Naipa, ya harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, di antaranya ada kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada nih yang akan saya tanyakan juga sama Bu Mas Naipa. Boleh ya Bu? Boleh, Bu Ika. Silakan. Uh, untuk pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Mas Naipa kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, Bu Ika. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya, Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Bu Mas Naipa. Jadi Bu Mas Naipa ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu, yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau ingin Ibu lakukan observasi? Mungkin yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif ya Bu, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Bu. Baik, jadi ada 2 ya Bu Mas Naipa yang akan Bu Mas Naipa kembangkan, yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu Mas Naipa nih, indikator ketercapaiannya apa ya Bu? Iya Bu Ika, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari kegiatan coaching ini adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dialaminya, dan coach juga mendapatkan cara-cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Bu Ika. Oh, baik Bu Mas Naipa. Oke, indikator kecapaiannya
pada saat Koci sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bu Mas Naipa. Oke Bu Mas Naipa, boleh melakukan proses coaching dengan coachingnya ya Bu. Nanti setelah kita melakukan Ibu sudah melakukan proses coaching, kita kembali ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Mas Naipa. Baik, Bu. Oke Bu Mas Naipa, silahkan dimulai untuk kegiatan coachingnya Bu. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Samsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mas Naipa. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Samsi? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu, dan sehat, Bu. Ibu, apa kabar Bu Mas Naipa? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu Samsi. Nah, kemarin katanya Ibu mau ngobrol dengan saya. Katanya mau ada yang disampaikan sesuatu ya, Bu. Kalau boleh tahu, itu tentang apa kira-kira ya, Bu? Oh iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Begini, Bu, Mas Naipa. Sebenarnya, setelah kita belajar dari beberapa materi kemarin, terutama materi kita yang kita pelajari, yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda. Kemarin saya mencoba di kelas 10.3 ya kan Bu, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tapi hasilnya pemahaman siswa masih kurang Bu. Selain itu, saya juga merasa seperti sedang berjuang sendirian Bu, karena guru-guru satu mapel saya belum tertarik untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Begitu Bu. Wah, topik yang menarik nih, Bu. Baik, Bu Samsi. Saya rasa kita memiliki waktu untuk bercerita ini kira-kira 15 sampai 20 menit ya untuk mendiskusikan permasalahan ini ya, Bu. Nah, apa yang ingin Ibu capai dari diskusi kita kali ini, Bu? Iya Bu Mas Naipa, saya ingin dari percakapan kita ini Bu, saya mendapat solusi tentang bagaimana caranya supaya bisa mengingatkan pemahaman siswa terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan berdiferensiasi Bu, atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian saya juga ingin agar berpartisipasi siswa itu meningkat Bu. Dan kedua, rekan saya sesama mapel biologi mau berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasku. Oh, begitu ya, Bu. Hebat sekali ya, Bu Samsi. Sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi yang berbeda. Tapi, Ibu merasa hasilnya pemahaman siswa itu belum optimal ya. Nah, kemudian sebenarnya apa yang menjadi permasalahan Ibu dalam pembelajaran itu? Jadi begini Bu Mas Naipa, mungkin ada 3 hal terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran ya Bu? Dan bagaimana caranya agar rekan mapel saya mau berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Begitu Bu. Wah, menarik sekali ya obrolan kita kali ini. Jadi, Bu Samsi memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, terkait pemahaman materi, kemudian partisipasi siswa, dan adanya kolaborasi rekan mata pelajaran ya, Bu ya. Kalau boleh tahu, Bu, apa sih yang ingin Ibu capai di pembelajaran berdiferensiasi itu? Sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu, sesudah saya melakukan pengamatan, kuesioner, dan wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa, setelah itu dituangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa, Bu. Kemudian, siswa berpartisipasi secara aktif dan materi pelajaran pun dapat dipahami oleh mereka. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi dilakukan secara berkesinambungan, Bu.
dari kelas 10, 11, hingga ke kelas 12. Alhamdulillah ya Bu, saya salut dan mengapresiasi sekali apa yang sudah Ibu lakukan. Nah, kalau boleh tahu langkah atau strategi apa yang sudah Ibu lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasinya semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan ya Bu Samsi. Begini Bu Mas Nepa, saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian saya juga sudah membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi Bu. Selain itu, saya juga sudah mendiskusikan hal ini di MGMP mata pelajaran tingkat sekolah Bu. Wah, mantap sekali langkah yang sudah Ibu lakukan ya. Alhamdulillah ya Bu. Kalau boleh tahu, apakah Ibu pernah mendapat dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Lalu, dukungan seperti apa ya yang sudah Ibu dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Alhamdulillah ya Bu, saya sudah berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Saya juga sudah berkonsultasi dengan rekan satu mapel dan juga beberapa teman sejawat, Bu. Bagus sekali, Bu. Ibu sudah melakukan langkah yang mendekati sempurna ya terkait dengan dukungan. Bagaimana kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan guru, Bu? Supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik. Sebenarnya Bu, kami mengalami sedikit kendala Bu, karena ada rekan yang diajak kolaborasi tetapi tidak optimal Bu. Kami mencoba mengajak rekan yang mengajar kelas 11 dan kelas 12 untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kami berharap ada berkesinambungan dari kelas 10 ke kelas 11 dan ke kelas 12. Dan anak-anak lebih senang mengikuti pembelajarannya Bu. Oke, Bu Samsi. Eh, Antara grade 1 sampai 10, kira-kira ada di grade berapa ya rekan sejawat Ibu? Dan bagaimana bisa menaikkan sampai grade ke berapa gitu, Bu Samsi? Saya rasa Bu, mungkin grade-nya 5 ya Bu. Karena ada beberapa guru yang sudah senior. Sepertinya mereka memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mengingat pembelajaran ini membutuhkan banyak persiapan dan IT ya Bu. Tapi saya yakin untuk keseluruhan bisa ditingkatkan sampai level 7 Bu. Karena meskipun sudah senior, kalau persiapan bisa dihandle oleh guru yang masih muda dalam segi aplikasi di kelas, mereka oke-oke aja, Bu. Bahkan jagonya mereka itu senior-senior itu, Bu. Wah, menarik sekali nih analisis Bu Samsi terkait grade guru-guru di sekolah Ibu. Apakah ada hal yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi Ibu dengan rekan satu mapel? Rencananya ya, Bu, setelah pekan asesmen akhir ini, ada waktu seminggu sambil remedial dan mengolah nilai, saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Alhamdulillah ya Bu, saya sangat bahagia karena Ibu sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Ibu hadapi. Saya ingin bertanya terkait siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang akan Ibu laksanakan tersebut. Mungkin saya sebagai penanggung jawab kegiatan ya kan Bu, karena saya yang menginisiasi terlaksananya acara tersebut, kemudian guru dari biologi kelas 10, guru biologi kelas 11, dan guru biologi kelas 12. Guru dari mapel lain juga boleh Bu bergabung kalau mereka bersedia.
bagaimana cara Ibu memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dengan segala hasil diskusi yang Ibu lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini, yang mana nanti akan dapat terimplementasi dengan baik di kelas. Mungkin Bu, saya akan mulai menghubungi guru-guru rekan satu rumpun tersebut dari sekarang. Kemudian saya juga akan mencari ruangan yang nyaman dan memastikan ada waktu yang benar-benar senggang dan lapang untuk kita mendiskusikan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Baik, Ibu Samsi, Alhamdulillah ya. Saya rasa pembicaraan kita ini sudah ada 20 menit ya, Bu. Dan dalam pembicaraan ini saya sangat senang karena Bu Samsi bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Terima kasih ya, Bu Samsi. Saya sangat menanti untuk kita nantinya kembali melakukan diskusi yang tidak kalah menariknya ya Bu Samsi. Terima kasih juga ya Bu Mas Naipa atas waktunya Bu. Luar biasa Ibu. Alhamdulillah Bu Mas Naipa. Dengan kegiatan ini saya telah mendapatkan solusi tentang permasalahan saya. Terima kasih ya Bu Mas Naipa telah Bu Ika telah mengarahkan saya untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang saya alami ini Bu. Sama-sama Bu Samsi. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Mas Naipa, tadi sudah melakukan kegiatan coaching bersama dengan coachingnya ya, Bu. Jadi Bu Mas Naipa, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar kah, Bu? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching, eh, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Bu Mas Naipa. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya, Bu? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian merencanakan rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coaching tersebut dan coaching tersebut sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, Bu Mas Naipa, berarti Bu Mas Naipa sudah berhasil ya, Bu. Sudah berhasil untuk melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati dan juga ada beberapa catatan ya, Bu Mas Naipa. Tadi Bu Mas Naipa sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Bu Mas Naipa sudah mengarahkan coaching ya untuk mencari rencana aksi ataupun tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Ya, Bu Mas Naipa juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar supaya rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, tadi juga saya sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching ya, di mana Ibu sudah fokus terhadap coaching, kemudian arahnya di situ Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya tadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Coach. Luar biasa Bu Mas Naipa. Kemudian apa yang Ibu sudah pastikan untuk proses coaching hari ini? Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya, Bu Mas Naipa. Oh ya, satu lagi ya, Bu. Untuk ke depannya, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan apa ya kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan hari ini?
Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin mendalami dan memahami alur cerita lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi, Rika. Oke, luar biasa sekali Bu Mas Naipa. Jadi Bu Mas Naipa ingin mendalami lagi tentang alur Tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Oke, baik Bu. Baik, terima kasih ya Bu Mas Naipa sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan kita sudah melakukan kegiatan observasi dengan proses coaching yaitu dengan alur Tirta. Oke Bu, saya rasa sampai di sinilah dulu pertemuan kita dan saya sangat menantikan kembali ya pertemuan kita di kesempatan mendatang yang Bu Mas Naipa. Semoga kita bisa lagi berbincang seperti ini. Oke Bu Mas Naipa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ika. Baik, demikianlah kegiatan observasi dalam kegiatan coaching yang kami lakukan. Terima kasih Bu Samsi dan Mas Naipa sudah bersedia untuk hadir dalam kegiatan ini ya Bu. Sama-sama Ibu Oke, Ika. Sama. baik Bu, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.